walaupun nggak pernah sholat sama sekali, nggak pernah zakat sama sekali, nggak pernah beramal sama sekali, tapi dia di akhir hayat masuk Islam, masuk surga. Cuman kalau dia meninggal dalam keadaan non, nggak bisa. Kamu minta syafaatnya dia, syafaat masuk neraka. Nah, itu nggak bisa masuk surga. Maka kalau kamu cari teman yang soleh, teman yang soleh, ya, bukan berarti nggak boleh temenan sama orang, boleh hubungan kerja sama orang non, boleh. Nabi Muhammad aja punya hubungan kerja kok sama orang non muslim. Nabi aja meninggal, baju perangnya masih digadaikan di seorang Yahudi. Nabi punya utang. Nabi meninggal masih punya utang sama orang Yahudi. Baju besinya masih tergadaikan di orang Yahudi tersebut. Hubungan kerja nggak apa-apa. Ya, hubungan rekan kuliah nggak apa-apa. Tapi kalau sahabat, jangan. Sahabatmu adalah orang Islam. Muslimin dengan muslimin, muslimat dengan muslimat. Nah, itu. Ya, karena almar'u ala dini khalilih. Dalam hadis yang sahih Nabi bersabda, seorang tergantung agama temannya. Allah itu menilai seorang lihat dari agama temannya. Kalau agama teman kamu agama Islam, kamu dianggap Islam. Kalau akidah teman kamu Ahlus Sunnah wal Jamaah, dianggap kamu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kamu akan ketularan nanti, maksudnya begitu. Ketularan ikut soleh, ketularan ikut jadi orang yang baik, ahli ibadah, gitu. Jadi Allah tuh menilai kita dari sahabat kita. Hati-hati pilih sahabat. Pilah-pilah pilih sahabat. Ya, selanjutnya. Baik, selanjutnya yaitu dari Agustina Azizi. Assalamualaikum. Kan tidak semua orang punya hati bersih dan keimanan yang luar biasa. Lalu, bagaimana supaya kita sebagai yang masih sering tergoda dengan hal-hal yang berbau maksiat lebih senang berkumpul dengan orang soleh? Ya, tadi itu seperti tadi itu. Jadi kita kumpul sama orang yang bisa bersihin hati. Kamu walaupun kamu belum mandi, misal datang ke toko minyak wangi, tanya-tanya aja, ini nama parfumnya apa ini? Nanti kamu pasti akan dicoba-coba. Nggak bayar, tester aja. Contoh aja. Kamu, oh mas, nanti lain kali insya Allah saya kesini lagi, saya beli lagi. Saya tak pilih-pilih dulu, tak bau-bau dulu. Cari yang cocok. Kamu keluar dari situ, wangi. Kenapa? Kumpul sama orang wangi. Orang jualan minyak wangi. Nah, begitu juga kamu. Masalah hati, begitu juga. Kalau kamu kumpul sama orang yang hatinya wangi, hati kamu ikut wangi. Kumpul sama orang yang hatinya bersih, hati kamu ikut bersih. Makanya itu sebagai contoh. Nabi Muhammad SAW dalam hadis mencontohkan seperti itu. Seperti orang yang kumpul dengan orang jual minyak wangi. Keluar dari tokonya pasti wangi. Tidak ada orang keluar di toko minyak wangi, pokoknya tidak enak. Namanya aja minyak wangi, wangi. Kan gitu. Nah, jadi saya kira begitu. Dikumpul sama orang yang hatinya wangi, hati bersih, insya Allah hati kamu ikut bersih. Walaupun kamu masih banyak maksiat, kalau kamu kumpul sama dia, insya Allah nanti maksiat kamu akan terkikis dan sendirinya. Akan berkurang dengan sendirinya. Karena sering kumpul sama mereka, melihat mereka, bersahabat dengan mereka. Saya kira itu, lanjut. Selanjutnya dari Saudara Fauzi. Assalamualaikum, izin bertanya. Mohon maaf, Bib. Apabila kita punya sahabat, tetapi kita bertengkar karena suatu perkara, kemudian dia meninggalkan kita dan tidak mau mengenal kita walaupun kita sudah meminta maaf. Padahal dia adalah sahabat dekat. Lalu apa yang harus kita lakukan dalam menyikapi sikap sahabat kita seperti itu? Ya, antara dua. Pertama, antara kita yang salah. Kita yang salah. Salah kenapa? Atau kamu mungkin ya, kamu tadi itu. Siapa? Si orang itu yang tanya itu. Kamu yang salah. Salah kenapa? Karena kamu tidak bisa menjalankan hak-hak sahabat dengan baik. Ya, hak-hak sahabat dengan baik. Dia misalnya dermawan dengan kamu nggak balas dengan kedermawanan. Dia misalnya selalu ngajak kamu berbuat baik, kamu malah ngajak perbuatan yang nggak baik, misalnya. Tidak menjalankan hak-hak persahabatan. Ya, maka ya mungkin menurut dia lebih baik ya nggak bersahabat dengan kamu, karena
nggak bisa mendukung dia. Tapi bukan berarti nggak sapaan. Kalau itu nggak benar. Itu yang kedua. Nggak benar kalau sampai nggak sapa-sapaan, sampai nesu, ngambul, ya, ngambek, gitu. Wah, ini namanya bukan orang soleh. Ya, berarti kamu temenan sama orang nggak soleh. Nggak benar. Nggak ada orang soleh nggak sapa, nggak nyapa, nggak nesunan gitu ya, ngambekan. Nggak ada orang soleh begitu. Jadi antara dua, kamu yang salah, itu pun kalau dia masih mau temenan sama kamu, ya bukan berarti nggak nyapa. Tapi kalau sudah dia nggak nyapa, nggak mau kontak, ya lost kontak sudah, kamu hubungi nggak mau, kamu deketi nggak mau, nggak nyapa, masih nesu, dendam, ya dengki, nah, itu bukan orang soleh. Berarti nggak tepat kamu temenan sama dia. Jadi cari teman yang baik, cari teman yang bukan pendendam, orang yang nesunan, ngambekan, nggak, jangan. Cari orang yang dia bisa nahan emosi, nahan amarah, ya, yang bisa memposisikan kamu sebagai sahabatnya dan bisa saling mendukung untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi? Ya, baik, yang terakhir dari Anggi Ayu Lestari. Assalamualaikum. Saya mau bertanya bagaimana cara membedakan sahabat sejati dan sahabat yang palsu. Ya tadi itu, di antaranya yang pertama, saat suka dan duka itu dia sama, tetap dekat sama kamu, nggak ninggalin kamu. Saat kamu senang, saat kamu susah, saat kamu senyum, saat kamu nangis, dia tetap sama kamu. Ya, tetap bareng sama kamu, menjalani bersama suka dan duka. Kamu sakit, dia sakit. Kamu sehat, dia sehat. Kamu senang, dia senang. Kamu susah, dia susah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana dia tidak pelit. Kayak tadi makanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib tadi, beliau berkata, kalau saya ngambil uang di kantongnya, dia tidak marah. Dia nggak marah. Karena berarti dia apa? Dari dermawannya. Dia ridho, dia rela, nggak ada masalah. Teman saya yang ngambil kok, sahabat saya yang ngambil, nggak ada masalah. Uang saya ya uangnya dia, uang dia ya uang saya. Itu sahabat sejati itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah apa? Yang menasehati, bukan yang diemin. Dieminnya bukan berarti diem-dieman, tetap dia ngobrol, guyu, asik. Cuma buat ketawa aja, teman buat ketawa. Bukan teman buat bisa ketawa di surga. Cuma bisa ketawa di dunia aja, bukan nggak bisa buat ketawa di surga. Nggak bisa buat nanti kalau guyonan bercandaan di surga, nggak bisa. Jangan, bukan teman sejati itu. Teman sejati itu yang bisa membuat kamu ketawa di sini, ketawa di sana. Senang di sini, senang di sana. Nah, berarti orang yang soleh, yang tadi hatinya bersih, tidak pendendam, tidak pendengki, tidak iri, tidak hasut. Orang yang hatinya itu tenang begitu. Santai orangnya, slow begitu. Orangnya ndak gaspol, dikit-dikit baper, ya. Dikit-dikit baper, bukan begitu. Tempatnya nggak baperan, ya. Yang dia santai, yang bisa menasihati kamu. Ketika kamu nasihatin dia tidak marah. Ketika dia nasihatin kamu nggak marah. Ya. Ketika kamu meringatin dia nggak marah. Ketika dia meringatin kamu nggak marah. Nah, itu sahabat. Jadi yu'inuka fi majdin wa yanhaka an sufli. Dikatakan oleh Habib Abdullah bin Al-Haddad, teman sejati itu begitu. Yang bisa mengajak kamu untuk kebaikan, perbuatan taat kepada Allah, dan melarang kamu perbuatan yang rendah, ya seperti maksiat, perbuatan yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi mungkin itu 3 tips ya untuk 3 ciri-ciri. Mohon maaf, Bib, suaranya di unmute. Jadi sampai saya ngomong apa tadi? Tadi suaranya hilang, Bib. Sekarang hilang? Iya. Suara saya.
Tadi sampai 3 ciri, Bib. 3 ciri. Ini sudah dengar ini? Sudah dengar belum? Sudah, Bib. Sudah, ya. Jadi 3 ciri-ciri tadi yang saya sampaikan itu adalah ciri-ciri sahabat sejati. Sahabat yang mana patut untuk kita pegang, ya, kita pegangi, ya, dipegang erat, jangan sampai lepas kita dengan dia sampai nanti di surga Allah Subhanahu wa taala kita saling membantu.